Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pagi hari ini yakni Al-An'am ayat 9. Di dalam Al-An'am ayat 9 Allah kemukakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan. Dan kalau kami jadikan dia malaikat, tentulah kami jadikan dia berupa lelaki. Walalabasna alaihim ma yalbisun. Dan jika demikian kami pun akan jadikan mereka tetap ragu-ragu sebagaimana kini mereka ragu-ragu. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-An'am ayat 9. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada usul lain dari para pembangkang itu, yakni agar hendaknya ada malaikat yang turun mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum ayat ini telah turun beberapa firman Allah yang berkenaan dengan para pembangkang, bahwa di antara permintaan para pembangkang tersebut, di antara permintaan para pembangkang tersebut tertuang di dalam ayat-ayat sebelumnya. Walau nazalna alaika kitaban fi qirtasin. Dan kalau kami turunkan atas engkau wahai Muhammad tulisan di atas kertas. Itu permintaan mereka agar Allah menurunkan tulisan yang tertuang di dalam kertas. Kemudian mereka juga mencela, wa qalu laula unzila alaihi malakun. Mereka berkata, mengapa tidak diturunkan malaikat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sebelum ayat ini telah diceritakan pembangkangan mereka yang mereka tuangkan dalam permintaan. Ada usul lain dari para pembangkang itu, yakni agar hendaknya ada malaikat yang turun mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan pesan-pesan Allah. Usul atau kemungkinan ini pun ditampik oleh Allah Subhanahu wa taala. Usul ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbaca dari firman Allah, lau. Ya, lau ini seperti yang kita bahas kemarin, satu kalimat pengandaian sesuatu yang tidak terjadi. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian di dalam tafsir Jalalain dikemukakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim walau ja'alnahu, dan jikalau saja kami menurunkannya, ai munazzila ilaihim, maksudnya kami menurunkan kepada mereka, malakan, jikalau saja kami menurunkan kepadanya akan malaikat, la ja'alnahu, sungguh kami akan menjadikannya, yakni menjadikan malaikat itu rajulan, laki-laki. Ayat maksudnya ala suratihi iyatamakanu min ru'iyatihi. Kami akan jadikan malaikat itu dalam bentuk, dalam rupa seorang laki-laki, yang mana mereka bisa melihatnya, bisa melihat malaikat tersebut yang sudah dibentuk oleh Allah laki-laki. Idza lam quwwata li basyarin ala ru'yatil malaki. Karena apa dibentuk dia sebagai seorang laki-laki, bentuk manusia? La quwwata li basarin, tidak ada kekuatan bagi manusia dalam rangka melihat malaikat. Jadi manusia itu tidak akan pernah mampu melihat bentuk aslinya malaikat. Makanya seandainya saja Allah turunkan malaikat itu, pasti Allah bentuk ya, malaikat tersebut menjadi bentuk laki-laki agar mereka bisa melihat. Makanya dikatakan di sini dalam tafsir beliau, idza la quwwata lil basyarin, tidak ada kekuatan bagi manusia ala ru'yatil malaki, atas melihat malaikat. Walau anzalnahu, dan jikalau kami menurunkannya, waja'alnahu rajulan, dan kami menjadikannya laki-laki, lalabasna sabbahna alaihim, maka kami akan serupakan atas mereka, ya Allah, ma yalbisuna, apa-apa yang mereka walau anzalnahu wa ja'alnahu rajulan, dan jikalau saja kami menurunkannya dan menjadikan malaikat itu seorang laki-laki, lalabasna, sungguh kami jadikan mereka ragu-ragu. Ya. Karena apa? Karena penyerupaan malaikat itu dalam bentuk seseorang. Lalabasna alaihim, maka mereka tetap ragu-ragu sebagaimana mereka ragu-ragu ala anfusihim, pada diri mereka, bi an yaqulu ma hadza illa basarum mislakum. Jadi karena bentuknya malaikat itu adalah seorang laki-laki, maka mereka akan mengatakan, tidaklah dia itu kecuali seorang manusia. Jadi meskipun diturunkan malaikat, tetap mereka dalam keraguan mereka. Seandainya diturunkan dalam bentuk yang asli malaikat, maka mereka akan binasa.
Seandainya Allah turunkan malaikat itu dalam bentuknya yang asli, maka mereka akan binasa karena mereka tidak akan mampu melihat malaikat. Oleh karena itu Allah turunkan dalam bentuk manusia, dalam bentuk laki-laki. Ketika Allah turunkan dalam bentuk manusia, tetap mereka tidak akan menyangka, tidak akan pernah mengira bahwasanya manusia tersebut adalah malaikat. Karena apa? Karena bentuknya manusia. Sehingga keraguan-raguan itu tetap ada di dalam diri manusia. Bi an yaqulu ma hadza illa basarum mislakum. Dengan cara mereka mengatakannya, tidaklah dia itu kecuali seorang manusia. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril alaihissalam seringkali turun dalam bentuk manusia. Imam Muslim meriwayatkan melalui Abdullah ibnu Umar bahwa ayahnya yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menyampaikan bahwa suatu ketika datang seseorang yang berpakaian sangat putih, berambut sangat hitam, pada penampilannya tidak tampak tanda-tanda bahwa ia adalah pendatang. Tetapi pada saat yang sama tidak seorang pun di antara hadirin yang mengenalnya. Dia duduk dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyandarkan lututnya dengan lutut beliau dan meletakkan kedua telapak tangannya ke paha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil mengajukan pertanyaan tentang Islam, iman dan ihsan, serta tanda-tanda hari kiamat. Tetapi anehnya, setiap Nabi menjawab, ia membenarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai mengajukan pertanyaan dan mendengarkan jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ia kembali menghilang. Orang tersebut kembali menghilang. Lalu Nabi SAW bertanya kepadaku, ucap Umar radhiyallahu anhu, tahukah siapakah yang bertanya tadi? Dia adalah Jibril yang datang mengajar kalian agama kalian. Hadis serupa diriwayatkan oleh Ibnu Hibam, Ahmad dan At-Tirmidzi dengan redaksi dan perawi yang berbeda-beda. Yang jelas itu tidak seorang sahabat pun yang menduga bahwa ia yang hadir adalah malaikat Jibril. Karena apa? Karena memang bentuknya seorang laki-laki. Bentuknya seorang laki-laki, manusia. Sehingga mereka tidak mengenali. Karena bentuknya seorang manusia, maka orang-orang itu tidak menyangka, tidak mengira bahwa yang datang itu adalah malaikat mulia Jibril alaihi salam. Sama ketika kita tarik dalam tafsir Jalalain, bahwa orang yang pembangkang tersebut pasti akan tetap dalam keraguan-raguannya ketika malaikat itu diturunkan dalam bentuk laki-laki dengan mengatakan bi an yaqulu ma hadza illa basarum mislakum, illa basarum, ya. Tidaklah dia ini kecuali seorang manusia seperti kalian. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati
oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Malaikat juga tidak jarang tampil dalam bentuk seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Diyah Al-Kalbi. Ketika itu pula tidak seorang pun yang menduganya malaikat. Sehingga kalau bukan karena informasi dari yang mereka percaya, pastilah mereka akan yakin bahwa yang tampil itu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka kenali itu, yaitu Dihyah Al-Kalbi. Ya. Karena bentuk malaikat itu adalah dalam bentuk sahabat Nabi yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Sehingga mereka hanya menyangka oh yang datang itu adalah Dihyah Al-Kalbi, padahal yang datang adalah seorang malaikat yang bentuknya laksana Diyah Al-Kalbi. Demikian terlihat bahwa manusia biasa tidak mungkin dapat melihat malaikat dalam kehidupan dunia ini karena keterbatasan kemampuan mereka. Dan dengan demikian, jika usul para pembangkang itu diterima, tidak ada jalan lain kecuali menjadikan para malaikat yang diutus itu dalam bentuk manusia. Tetapi ketika itu kehadirannya tidak akan menyelesaikan keraguan-raguan mereka. Mereka tetap dalam keraguan-raguan. Inilah yang bisa kita kaji pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.